Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Suhendar dari Korsek Pro. Tema kali ini kita akan membahas tentang rapat umum pemegang saham tahunan. Kita tahu bahwa di peraturan OJK yang khusus tentang RUPS itu POJK nomor 15 tahun 2020 tentang rencana penyelenggaraannya, gitu kan. Tapi ada juga POJK nomor 16 tahun 2020 tentang pelaksanaan RUPS tahunan secara elektronik. Nah ini menarik karena Korsek Pro berdasarkan pengalaman kami gitu kan, kita melihat bahwa penyelenggaraan RUPS tahunan ini kita bisa digitalisasi gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang proses digitalisasi persiapan penyelenggaraan RUPS, kita bahas dulu secara offline yang biasa kita lakukan secara manual. Yang pertama, pada saat dulu pengalaman saya di corporate secretary, pada saat kita berencana mau melakukan RUPS, biasanya kita bertanya ke direksi kapan kita mau melaksanakan RUPS. Contohnya misalkan kita mau laksanakan RUPS beberapa bulan lalu di akhir bulan Juni 2024 gitu ya. Di akhir Juni 2024. Yang biasa kita lakukan di corporate secretary secara manual, pertama kita melihat tanggal. Katakanlah, saya langsung contohnya ya. Biasanya begitu kita bertanya sama direksi, direksi akan sampaikan kita coba buat RUPS tahunan di tanggal 28 deh gitu kan, 28 Juni 2024. Step pertama yang kita lakukan, kita lihat tanggal tuh. Kita lihat kalender. Tanggal 28 Juni hari libur nggak gitu kan. Oh ternyata nggak hari libur, berarti bisa tuh. Bisa kita buat plan RUPS tahunannya di tanggal 28 Juni 2024 misalkan gitu kan. Itu step pertama, biasanya di meja, ada kalender meja, kita lihat oh tanggal 28 Juni aman. Kemudian kalender itu kita lingkari di tanggal 28 Juni menjadi timeline kita untuk pelaksanaan RUPS tahunan. Step berikutnya nih, walaupun ini menjadi agenda tahunan teman-teman corporate secretary, agenda tahunan emiten, terkadang kita juga lupa tentang detail regulasi timeline dari RUPS tahunan itu sendiri. Gitu. Makanya step kedua yang sering kita lakukan adalah untuk mereconfirm regulasinya. Kita buka lagi regulasinya tuh. Kita buka lagi regulasinya. Misalkan kalau kita mau mengadakan secara elektronik, kita buka lagi POJK nomor 16 2020 gitu kan. Kita buka lagi di POJK nomor 15 juga kita buka juga gitu kan. Kita sebenarnya untuk mereconfirm supaya pada saat penentuan tanggal-tanggal pemberitahuan mata acaranya, nah ini rencana penyelenggaraan RUPS itu berkaitan dengan pada saat kita menentukan tanggal pelaksanaan RUPS, setelah itu tahap berikutnya adalah kita melakukan pemberitahuan mata acara ke OJK. Setelah pemberitahuan mata acara, step berikutnya adalah pengumuman RUPS itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah pemanggilan RUPS atau pemanggilan pemegang saham. Kemudian berikutnya baru acara. Selesai acara, kita punya kewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPS. Setelah itu, 30 hari kemudian kita menyampaikan akta risalah RUPS. Maksimal ya. Nah dari sini, kalau kita lihat regulasi, mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya sunding sedikit ya. Pertama, pemberitahuan mata acara RUPS itu kita harus lakukan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS. Sebelum pengumuman RUPS, pemberitahuan mata acara kita lakukan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS. Nah bicara hari ini ada definisi hari kerja atau ada definisi hari sendiri gitu kan. Definisi hari dan definisi hari kerja tuh dua hal yang beda. Nah kemudian setelah pengumuman RUPS itu kita lakukan pemanggilan gitu kan. Setelah pemanggilan baru kita lakukan acara RUPS. Dari situ biasanya kita hitung mundur tuh di kalender. 5 hari kerja, 14 hari kerja, kemudian 21 hari kerja.
21 hari, sorry. Pengumuman itu 14 hari sebelum pemanggilan, gitu kan. Dan pemanggilan itu 21 hari sebelum acara RUPS. Itu semua kita lakukan manual. Dan kita lakukan hitung mundur. Kita melihat tanggal, kita hitung secara manual prosesnya gitu kan. Prosesnya secara manual, kita hitung harinya, ada hari kerja, ada definisi hari sendiri gitu kan. Nah, itu acuannya kepada regulasi POJK. Kami dari Korsek Pro itu memberikan solusi digitalisasi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk melihat kalender manual di meja kerjanya gitu kan. Cukup buka platform Korsek Pro, tentukan tanggal RUPS-nya. Kalau tadi misalkan kita dapat instruksi dari direksi untuk lakukan RUPS tahunan di tanggal 28 Juni, kita tinggal pilih tanggal 28 Juni di platform Korsek Pro. Pada saat kita pilih tanggal 28 Juni itu, maka secara otomatis tanggal pemberitahuan mata acara, tanggal pengumuman, tanggal pemanggilan, kemudian tanggal acara sendiri itu secara otomatis sudah muncul. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung kalender lagi. Dan penjadwalan atau kalender yang kita pakai di Korsek Pro itu adalah kalender bursa, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena kita sudah terkoneksi, kita bisa langsung terkoneksi dengan kalender bursa. Jadi definisi hari kerja dan definisi hari itu acuannya kepada POJK yang kita ketahui bersama. Dari situ kemudian setelah muncul tanggal-tanggal tersebut, menjelang tanggal pemberitahuan, menjelang tanggal pengumuman, menjelang tanggal pemanggilan, itu kita sudah mendapatkan alert. Kita di sini menyiapkan alert system atau notifikasi. Alert system itu akan terdeliver ke Telegram teman-teman dan email gitu. Jadi misalkan 7 hari sebelum pengumuman atau 3 hari sebelum pengumuman, teman-teman sudah mendapatkan alert system tuh bahwa diingatkan tanggal berapa kita harus lakukan pengumuman, tanggal berapa kita harus lakukan pemberitahuan. Jadi kami menyebutnya sebagai one click system. One click system itu kita cukup pilih tanggal pelaksanaan RUPS di Korsek Pro tanggal 28 Juni tadi misalkan, maka secara otomatis tanggal-tanggal untuk pelaporan lainnya sudah muncul secara otomatis pada saat itu juga. Dan menjelang tanggal pelaporan itu kita diberikan peringatan atau alert ke Telegram dan ke email masing-masing. Harapan dari Korsek Pro adalah setelah dapat alert system itu teman-teman membuat laporan untuk disiapkan report ke OJK dan bursa. Seperti itu. Kemudian alert itu akan muncul terus ke Telegram dan email teman-teman sebelum teman-teman melakukan pelaporan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pelaporan ke bursa dan ke OJK, nanti yang platform yang di Korsek Pro itu centangnya itu harus diklik bahwa kita sudah submit ke IDXnet misalkan. Kita sudah submit ke IDXnet, maka alert itu nggak akan muncul lagi di dashboardnya teman-teman bagi yang pengguna Korsek Pro. Menurut saya untuk materi kali ini cukup sampai di situ terkait dengan RUPS tahunan, terutama banyak dilakukan secara elektronik. RUPS tahunan yang saat ini kebanyakan dilakukan secara elektronik. Jadi singkatnya Korsek Pro sangat membantu teman-teman untuk efisiensi waktu karena digitalisasi itu menjadi solusi untuk pekerjaan kita semua. Sukses buat kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.